sekali. Ya. Tapi bagaimana kemudian ya dia semakin kuat tekad dia. Bagaimana agar kemudian hijab kerudung ini kemudian bisa diterima dan memasyarakat. Ya. Jadi kembali bahwa masalah itu betul umat itu masalahnya ekonomi, masalahnya teknologi, masalahnya persatuan, masalahnya akidah. Tapi ya, resume ataupun intisari dari semua masalah ini di pribadinya. Nah, ketika kemudian kita membina karakter kita, ibaratnya ada satu telur besar, di sekitarnya itu ada telur-telur yang lain. Maka kita memecahkan masalah-masalah yang kecil ini, telur-telur yang kecil ini. Ya. Jangan sampai kita berbicara tentang masalah umat, ternyata kita masih menjadi bagian dari masalah itu. Kita bermasalah tentang akhlak kita bermasalah tentang ibadah kita bermasalah tentang ketertiban dan juga kedisiplinan kita. Makanya tadi kata Ustadz Badrudin, bagaimana 10 karakter yang ini menjadi karakter para pegawai Al-Multazam. Dan itu karakter muslim. Ya. Ibaratnya karakter yang 10 itu ditulis dalam kertas, kemudian ditempelkan. Yang pertama sudah ada belum pada diri kita. Yang kedua sudah ada belum pada diri kita. Ketika kemudian kita membina karakter, maka kita sejatinya merupakan bagian dari membereskan masalah umat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika diutus kepada masyarakat jahiliyah, begini keadaan mereka, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah berhala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahum wa kharaqu lahum banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Para ustadz, para ustazah, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan lihat bagaimana perkataan para sahabat, para salafus soleh, ya, tentang betapa pentingnya pembinaan karakter. Dan kalau kemudian kita meninggalkan pembinaan karakter ini, maka kita akan menjadi orang yang hina, menjadi bagian dari setumpuk masalah umat. Bukan kita membantu meringankan beban umat, justru kita menjadi dan menambah berat beban umat. Sahabat Abu Darda menasehati, hendaklah setiap orang takut dilaknat oleh hati kaum mukminin. Maksudnya apa nih? Dilaknat oleh hati kaum mukminin. Sedangkan dia sendiri tidak sadar, dia tidak menyadari. Kenapa demikian? Dia menyendiri dengan maksiat, maka Allah menimpakan kebencian kepadanya di hati orang-orang yang beriman. La haula wala quwata illa billah. Kata sahabat Abu Darda, hendaklah kita takut kalau kita dilaknat oleh orang-orang yang beriman, sedangkan dia nggak sadar. Bagaimana bisa? Ternyata orang itu bermaksiat sembunyi-sembunyi. Orang nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kebencian di hati orang-orang yang beriman. Kok kayaknya nggak bisa dekat ya sama orang-orang soleh? Kok kayaknya nggak bisa akrab dengan orang-orang soleh? Ya Allah, jangan-jangan masih banyak dosa yang kita sembunyikan dari orang lain. Ini yang bikin masalah umat menjadi semakin berat. Karena kita bukan problem solver. Kita bukan bagian dari solusi. Tapi kita justru menjadi troublemaker. Justru kita pembuat menambah masalah. Para ustadz tabi'in Sulaiman At-Taimi, beliau pernah mengatakan, sungguh seseorang melakukan dosa dalam ketersembunyian. Artinya seseorang melakukan maksiat sendirian, maka ia pun jatuh dalam lubang kehinaan. Dia terhina, dia menjadi masalah dari umat. Mungkin orang tidak tahu. Mungkin orang tidak menyadari, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dalam hati orang lain gak bisa terima keadaan dirinya. Dan itulah yang kemudian menjadi masalah umat. Jadi kembali bahwa urgensi bina karakter diantaranya adalah kita dengan membina karakter kita, memperbaiki diri kita, maka ini menjadi bagian dari solusi masalah umat yang sedemikian kompleks dan sedemikian banyaknya. Yang terakhir, nah, ini yang subhanallah. Tadi saya jadikan terakhir ini karena memang sangat-sangat
sensitif sekali berkaitan dengan diri kita, ya. Yaitu saya mengatakan, kenapa pentingnya pembinaan karakter bagi diri kita? Karena nanti hisab kita di akhirat itu sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Setiap mereka, kita ini semua datang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Kita akan ditanyakan, wahai fulan, ya Rabb, iya ya Allah. Kamu karyawan dari Al-Multazam, iya ya Allah. Kenapa satu bulan ini nggak ada qiyamul lail, nggak ada programnya dari Al-Multazam, ya Rabb? Nggak ada demikian. Hisab kita nanti sendiri. Nanti di akhirat, kenapa kamu tidak saum sunnah? Ya. Kenapa kanul karim? Ya. Kenapa kamu tidak amanah? Kenapa kamu tidak melayani para santri? Ya. Kenapa kamu tidak tersenyum? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ya. Setiap mereka akan datang menghadap kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Ya. Para ustadz, ustazah, para guru pejuang Al-Multazam yang dimuliakan Allah, ya, saya mengatakan dari kelima alasan tersebut, karena sedemikian pentingnya pembinaan karakter, sampai ada satu ungkapan, ya, untuk program pembinaan karakter ini, yu'tadzaru lahu wa la yu'tadzaru alaih. Gimana kalimatnya? Yu'tadzaru lahu wa la yu'tadzaru alaih, artinya adalah yu'tadzaru lahu. Kita absen, kita izin dari kegiatan-kegiatan yang lain demi untuk ikut dalam pembinaan karakter dan bukan sebaliknya. Jadi saking begitu pentingnya, kalau kemudian, waduh, ini ternyata karakter, maka sampai di sini dikatakan kita pertemuan pembinaan karakter di Al-Multazam. Jadi yu'tadzaru lahu, dia akan absen dari kegiatan-kegiatan yang lain demi ikut dalam pembinaan karakter dan bukan kemudian justru izin dari pembinaan karakter untuk ikut kegiatan yang lain. Bukan. Sedemikian pentingnya. Para ustadz, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nambahkan saja agar kemudian bisa kemudian konsisten dalam program pembinaan karakter. Yang pertama adalah ikhlas. Ini adalah bahan bakar yang menjadikan diri kita itu bisa bertahan, ya, istiqomah dalam pembinaan karakter ini. Ya. Bunyinya adalah al-fatratu ba'dal mujahadah min sul mujahadah min su. Setelah sebelumnya bersemangat, itu biasanya disebabkan karena buruknya niat awal. Ya. Al-fatratu ba'dal mujahadah min su'il ibtida. Orang yang tadinya semangat, tahu kemudian kok lemas, lesu, nggak bergairah, ya, itu biasanya karena niat awalnya, motivasi awalnya itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau memang kita ikhlas, kita ikut pembinaan karakter bukan karena ini adalah kewajiban, bukan karena ini nggak enak, tapi memang, oh iya tadi kata Ustadz Agus, saya selaku muslim, saya ingin menjadi bagian, ya, menyelesaikan masalah umat. Oh iya, biar kemudian Allah ridho dengan perbaikan-perbaikan diri saya. Oh, biar saya kemudian menjadi pribadi yang menampilkan indahnya Islam. Maka dengan keikhlasan itu dia akan bertahan dalam pembinaan karakter. Ya. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi tadi saya katakan, ya, akan lemas,
akan lemah, lesu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, ikuti program pembinaan karakter bukan untuk menjadi konsumsi akal saja, tapi bagaimana semangat mengamalkan. Itu yang penting. Ya. Jadi program pembinaan karakter yang akan kita ikuti, atau sedang kita ikuti, atau telah kita ikuti ini, maka motivasinya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita punya semangat untuk mengamalkan. Lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Ma balaghani haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bih." Subhanallah. Enggak ada satupun hadis yang sampai kepadaku dari Rasulullah SAW kecuali aku amalkan. Subhanallah. Ya. Jadi para sahabat, para salafus soleh, ketika mereka tahu, maka mereka semangat mengamalkan. At-talaqi lit-tanfidz. Mereka dapat untuk diamalkan. Ya. Para ustadz, para ustazah yang dimuliakan Allah, saya ambilkan satu saja contoh. Tadi saya cari lebih dari 6 sampai 7 contoh, tapi saya pilihkan satu, Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Arab itu kan senangnya roti, jadi bagaimana mengadon dulu, kemudian bagaimana kemudian memanggangnya, ya itu kan panas, belum kemudian mencuci pakaian dan lain sebagainya. Fatimah minta kepada Nabi SAW agar diberi pembantu, pelayan, budak. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ala adullukuma, ya, ala ma huwa khairun lakuma min khadimin. Maukah kalian berdua, yaitu Fatimah dengan Ali, ya, aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari pembantu. Ya. Idh awaituma ila firashikuma au akhadtuma madaji'akuma. Apabila kalian hendak tidur, kata Nabi SAW, fakabbir salasan wa salasina. Maka bacalah takbir 33 kali. Wasabbiha salasan wa salasina. Baca tasbih 33 kali. Ya. Wahmada salasan wa salasina. Dan ucapkanlah tahmid alhamdulillah 33 kali, fahadza khairun lakum min khadimin. Ini lebih baik daripada seorang pembantu. Subhanallah. Yeah. Nabi mengajarkan kepada Fatimah, mengajarkan kepada Ali, kalau belum mampu, belum punya uang, belum sanggup untuk kemudian membeli ataupun membayar seorang khadimah, ya, seorang pelayan, maka kata Nabi sebelum tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang menarik adalah kelanjutan dari riwayat ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, fama taraktuha ba'du. Ya. Aku nggak pernah meninggalkan amal yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Aku nggak pernah meninggalkan amal yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan para ustadz ustazah yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar bahwa di masa Ali bin Abi Thalib, pernah terjadi perang Siffin, yaitu Ali berhadapan dengan Aisyah. Para sahabat bertanya, yang Ali, saat engkau perang, saat engkau sedang dalam keadaan genting seperti itu, apakah engkau juga tidak meninggalkan amalan yang diajarkan Nabi? Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak. Tidak pernah aku meninggalkan. Bagaimana amalan sebelum tidur? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, walaupun dalam keadaan perang dan genting. Subhanallah. Yeah. Yang menarik lagi adalah, ya, kalau para ustadz, para ustazah, para guru tahu, ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal. Beliau punya kitab hadis 20 jilid, tebal-tebal. Ya. Apa kata beliau? Tidaklah aku menulis suatu hadis kecuali aku mengamalkannya. Subhanallah. Itu sekian ribu hadis 20 jilid. Nggak ada yang Imam Ahmad tulis kecuali beliau sudah mengamalkan. Sampai-sampai kata Imam Ahmad, aku pernah mendapatkan hadis bahwa Nabi SAW pernah berbekam dan memberikan orang yang membekam tersebut upah 1 dinar, maka Imam Ahmad pun kemudian pergi ke tukang bekam dan dia bekam dirinya dan dia bayar orang tersebut dengan 1 dinar karena ingin mengamalkan hadis Nabi SAW. Ya. Baik, para ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memperpanjang kalam bahwa pembinaan karakter ini sangat urgen. Dan tadi saya mengatakan ada 5 alasan urgensi pembinaan karakter.
Ya, ada yang tadi saya katakan karena ini merupakan sarana yang paling efektif untuk kemudian merubah diri. Yang kedua saya mengatakan karena memang diri kita yang dituntut pertama kali untuk berubah, memperbaiki diri. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan pembinaan karakter kita bisa menjadi pribadi muslim yang mempesona. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menjadi bagian dari solusi. Dan yang kelima adalah jangan pernah kita lupa nanti hisab, perhitungan di akhirat kita sendiri-sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang menjadi bekal agar terus konsisten dalam pembinaan karakter. Yang pertama, tadi saya mengatakan bagaimana motivasi yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersihkan hati kita dari rasa berat, nggak enak, ikut-ikutan, oh ini adalah kewajiban, tidak. Tapi ini adalah tadi untuk kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang kedua adalah ketika kita mengikuti program pembinaan karakter, maka tujuannya adalah kita memiliki semangat untuk diamalkan. Para ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah, ya, saya tidak ingin memperpanjang karena tentunya masih banyak agenda yang lain. Saya kembalikan kepada Ustadz Ihya selaku moderator. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sangat luar biasa, subhanallah. Tauhid dari Dr. Agus begitu mencerahkan ya, dan memberikan semangat ya, motivasi untuk kita semua bahwa memang bina karakter ya yang diprogramkan oleh lembaga ya, oleh yayasan merupakan satu kebaikan ya yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya ya difasilitasi oleh lembaga bagaimana kita bisa ya dikelompokkan dalam kelompok bina karakter SDM. Ya, Dr. Agus, kita buka sesi tanya jawab ya. Iya, Ustazah azakumullah. Untuk selanjutnya silakan ya yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu ya. Untuk ikhwan atau akhwat yang mau bertanya silakan ya. Boleh langsung unmute aja ya, unmute masing-masing dari laptopnya atau dari HP-nya. Kemudian silakan sebut nama, kemudian bagiannya, dan sampaikan pertanyaannya seperti itu. Ustadz Iib, ada pertanyaan? Ya, atau mungkin lewat chat juga bisa ya. Di chat, bagi yang ingin menanyakan bisa lewat chat atau langsung di unmute aja. Iya. Baik, sambil menunggu ya penanya. Ya ini Ustadz ya, jadi kan kita memang di Al-Multazam ya, bina karakter ini sudah berjalan ya dari awal tahun berdirinya kita, memang sudah ada. Dan alhamdulillah perjalanannya pun ya ya mengalami ini ya naik turun lah, pasang surut seperti itu ya. Jadi kita akan semangat kembali ketika yang mendapatkan wejangan seperti ini Ustadz ya. Jadi kita sangat rindu, sangat senang dengan ya, nasihat-nasihat Ustadz. Dan inilah salah satu sebab ya kita bisa bersemangat terus ya lillahi ta'ala dalam menjalankan bina karakter. Baik ya Ustazah, ada yang ingin menanyakan? Ya. Ada ya, silakan di unmute langsung ya. Ya. Di chat ada yang bertanya? Baik. Ya, sepertinya sudah sangat jelas Ustaz. Sudah sangat jelas ya pemaparan dari dokter. Assalamualaikum. Oh, ada yang bertanya. Ya, tafadhol. Sebutkan nama, bagian dan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak boleh masuk? Ya, tafadhol Ustaz. Sebutkan nama dan bagian, kemudian layangkan pertanyaannya Ustaz. Ya,
Nama Ana Sopandi dari bagian SMA Al-Multazam 2. Yang akan Ana sampaikan adalah di dalam 5 urgensi bina karakter itu adalah salah satunya bagian dari solusi masalah umat. Nah, dalam poin pentingnya adalah mengenai persatuan umat. Untuk pertanyaan spesifiknya adalah bagaimana cara menyatukan fikroh-fikroh ataupun jalan-jalan setiap organisasi Islam yang ada di Indonesia ini yang memang tujuannya satu tapi eh, banyak perbedaan dalam melangkah ke arah sana. Nah, adakah kiat-kiat untuk mempersatukan umat daripada perbedaan daripada fikroh-fikroh yang ada? Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya, jelas Ustadz Iib. Terima kasih atas pertanyaannya. Dokter mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Dokter? Ditampung dulu, Ustaz, kalau boleh, setiap termin. Kalau ada, kalau nggak ada, langsung dijawab, nggak apa-apa. Ya, baik. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan langsung di-unmute sendiri ya. Ya, kita termin pertama ya. Silakan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Oke. Ya, Ustaz Dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Iib atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Tadi Ana mengatakan bahwa kan ekonomi, teknologi, persatuan, ini bukan Ana menafikan bahwa ini adalah masalah umat ya. Dan tadi Ana mengatakan cuma sumbunya, ujung-ujungnya itu adalah kepada pribadi. Nah, ini menarik tadi kata Satiib adalah terus apa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk persatuan umat ya. Ana tidak bicara teori tapi langsung saja prakteknya bahwa sekitar 3 tahun yang lalu itu di Jakarta itu kita kumpul ustadz dari berbagai inilah gitu ya. Ada Agim, ada almarhum Ustadz Arifin Ilham, ada pokoknya dari berbagai. Kemudian juga mereka yang punya semangat keislaman yang tinggi ya, baik itu eksekutif maupun legislatif itu juga diundang ya. Waktu itu yang menjadi pertanyaan intinya adalah bahwa kita di Jakarta dan sekitarnya ini kan ya AA itu susah nyari jadwalnya almarhum Ustadz Arifin Ilham susah ya. Tapi kenapa waktu itu Jakarta sempat dipimpin oleh orang kafir? Ya. Nah, kita dari pagi itu kita hanya membicarakan apa masalahnya. Ya, dakwah kita itu sibuk ya, nyari waktu itu susah. Tapi kenapa begini? Akhirnya ketemu Ustadz satu kata bahwa kita para ustadz pernah apa ya kalau bahasa ininya ini guyup yang paling dekat itu adalah grup WhatsApp ya, sampai sekarang masih ada grup WhatsApp-nya. Jadi kalau pagi ya, tausiah dari ustadz-ustadz lah yang mungkin apa namanya para ustadz ustazah juga mungkin sering dengar ya, Agim, Salim Afillah, kemudian juga macam-macam lah pokoknya dari berbagai organisasi, dari berbagai macam pendekatan. Nah, itu adalah langkah praktis yang kami lakukan untuk kemudian mendekatkan tadi persatuan itu. Dan alhamdulillah kadang suka canda, kemudian konfirmasi nih, kenapa nih begini nih gitu ya. Ya, misalnya, oh iya karena gini-gini, oh iya gitu ya. Jadi misalnya penentuan Ramadan, Muhammadiyah kapan nih? Kalau NU kapan? Belum nih, kita belum hasil masail. Jadi ini dan itu apa namanya paling tidak tidak ada
di hati itu berbagai macam perasaan dan kita bisa semakin guyup dan ini mengarah kepada persatuan umat. Beberapa kali kita temu offline ya, sempat kita temu offline dan dihadiri oleh almarhum Presiden RI B.J. Habibie ya, untuk menguatkan tadi persatuan umat itu. Jadi itu di antara langkah real ataupun praktis mengumpulkan para ustadz, macam ormas dari berbagai macam pendekatan, baik yang di eksekutif, baik yang di legislatif, untuk kemudian kita sering ketemu, sering ngobrol, sehingga kemudian kalau sudah terjalin komunikasi yang baik, insya Allah mudah-mudahan bisa menuju kepada persatuan umat. Jadi anak kira itu di antara informasi langkah real yang dilakukan oleh kami. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jelas ya, Ustaz ya. Ya. Sepertinya tadi ada yang mengangkat tangan, ingin bertanya. Ya, Ustaz Saddam Hussein ya. Ustaz Saddam Hussein, silakan sebutkan nama, bagian, dan pertanyaannya Ustaz. Tafadhol. Nggak bisa diambil. Ya, Ustaz Saddam, tafadhol Ustaz. Oh. Oke. Dari Ustazah mungkin ada pertanyaan. Ya, Ustazah Wahyuni dari STIT. Silakan Ustazah. Di-unmute ya, di-unmute dari HP atau dari laptopnya. Tafadhol. Ustazah Wahyuni ya. Atau silakan mungkin di ya. Ya, sebentar ya. Baik, Ustadz, ini mungkin sebenarnya banyak pertanyaan Ustadz ya. Banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman ya, Ustadz sekalian. Ya, tentu ini materi yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana memang kita ya, mungkin kita pernah mendengar Ustadz ya, tema ini, urgensi tentang bintang. Namun kali ini kita Masya Allah spesial ya, kita bisa mendapatkan ilmu baru ya, bagaimana kita lebih semangat lagi nanti dalam menjalankan program kita. Ya baik, Ustazah Wahyuni. Oh ya, silakan Ustazah. Alhamdulillah, setelah tadi mendengarkan dari Ustadz tentang urgensi bina karakter, ini khususnya buat pribadi saya sendiri, bagaimana saya merasakan yang sangat tentang Binkar ini dari awal hingga kini. Terutama sekali bagaimana ketika membina diri sendiri, tadi kata Ustadz yang pertama adalah bermula pada diri kita sendiri. Itu sangat terasa buat diri saya dalam bagaimana kita membina diri kita menjadi lebih baik. Ya, yang tadi berawal belum tepat waktu sholatnya, atau masih sholat tahajudnya masih selang-seling, tetapi disinilah kita merasakan bagaimana nikmat dalam Binkar ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita dari membina diri kita sendiri langsung menjadi efektif bisa merubah diri. Nah sekarang yang saya rasakan ketika saya bergabung di Al-Muntazam ini, kita diamanahi untuk membina santri. Ya, sekarang ada beban pada diri saya sendiri. Bagaimana kita setelah kita membina diri kita sendiri, itu kita merasakan betapa sulit membina anak-anak kita yang datang dari berbagai suku, berbagai karakter lingkungan keluarganya, sehingga saya merasa bahwa disinilah untuk bagaimana kita memerankan kita selaku orang tua atau guru atau ustazah di Al-Muntazam ini, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sempurna akhlaknya,
sempurna ibadahnya dan apa yang menjadi cita-cita para kita semuanya. Nah, pertanyaannya saya, bagaimana setelah kita membina diri, menempa diri dalam Binkar ini, kita juga mempunyai suatu kewajiban ya, bahwa watawasobil haq watawasobil sob. Tetapi yang saya rasakan betapa sulitnya, Ustadz. Sekarang bagaimana bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai tadi indah mempesona seperti kupu-kupu tadi, sehingga dengan melihat wajah kita saja kita bisa mendatangkan aura yang positif untuk anak-anak kita, sehingga dari akhlak kita sendiri yang kita tampilkan itu bisa merubah anak-anak kita, ya, sehingga kita sama-sama bisa membangun menjadi siswa santri-santri yang berakhlak mulia dan bagus ibadahnya. Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz? Iya Ustadz, mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya yang bagus sekali ya. Dan tadi disampaikan bahwa setelah kita berusaha merubah diri, maka tentu ada dapat amanah ya, mendapat peluang kebaikan, yaitu dengan bagaimana kita membina para santri ya, agar para santri ini juga mereka ada pembinaan karakter ya. Nah, bagaimana kemudian agar berhasil? Itu sebenarnya kaifa yakunu murabbiyan mu'athiran, bagaimana menjadi pembina karakter yang berkesan ya. Tapi nggak apa-apa, untuk singkatnya adalah yang pertama para ustazah, para ustadz, karena gini, dakwah itu ya, dakwah itu kan objeknya itu bukan orang lain saja, tapi objeknya juga diri kita ya. Nah, maka pada saat kita itu menjadi anggota dalam sebuah kelompok pembinaan, kita juga sekarang diamanahi untuk memegang kelompok pembinaan. Nah, pertanyaan dari Ustazah tadi adalah bagaimana agar para santri ini kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam sikap dan diri mereka. Yang pertama tentunya adalah lakukan dengan tulus. Lakukan dengan tulus. Ya. Lakukan dengan ikhlas. Bukan karena ini tugas dari Al-Multazam, tapi memang, oh ya Allah, kalau misalkan nih santri-santri yang saya pegang, yang saya bimbing, ada 10 orang, dan kemudian terjadi perubahan, mereka semakin baik, nanti mereka tamat, mereka menjadi mahasiswi, nanti mereka kemudian menikah menjadi istri, nanti mereka punya anak menjadi ibu. Coba ustazah, para ustadz yang dimuliakan Allah, bagaimana amal jariah kita, subhanallah. Ya. Ketika dia jadi istri yang solihah, ingat ketika masih duduk dengan ustazah, ketika masih melingkar dengan ustazah, ketika dia menjadi seorang ibu, ketika dia menjadi seorang pendakwah, betapa banyak pahala yang mengalir karena amal jariah yang kita lakukan membina mereka. Jadi yang pertama, lakukan dengan tulus. Lakukan dengan tulus, subhanallah. Allah akan bukakan berbagai macam hal, kadang di luar dari apa yang kita bayangkan. Ya. Ana ingin cerita bagaimana dakwah di Eropa. Ya. Itu dakwah di Eropa itu dibawa oleh orang-orang Arab yang mereka nggak pandai bahasa Inggris, tapi mereka punya satu keyakinan dan tulus dalam hati bahwa saya harus menyampaikan ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Dengan body language, dengan senyumnya, dengan menyapa, dengan gestur tubuh yang kelihatan bagaimana ingin membantu, nggak ada kemudian sama sekali prasangka. Ya, ini semuanya ternyata membukakan mata hati dari orang-orang di Eropa, sehingga subhanallah Islamic Center sekarang banyak berdiri. Ya. Jadi membina ataupun kita sekarang ini membimbing santri juga demikian. Yang pertama,
lakukan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka ustazah yang dimuliakan Allah, dari senyum kita, dari gestur kita, subhanallah, Umi kangen betul nih seminggu nggak ketemu. Gimana sekolahnya? Gimana ibu bapak di rumah? Dengan begitu aja tuh anak-anak, subhanallah. Ya. Dan yang kedua, kalau ikhlas, maka kita ya tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu. Tadi ingat bahwa ini adalah pembinaan karakter. Berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah mau menyampaikan ilmu. Jadi bukan saja ilmu, tapi agar berubah juga karakter mereka. Coba bukan hanya waktu pertemuan, misalkan kita datang ke asramanya, ada fulanah enggak? Ada Umi. Toto keluar dia. Ustazah, kenapa? Enggak, kangen aja. Gimana? Udah belajar belum? Coba berikan sentuhan-sentuhan yang kecil tapi sangat-sangat luar biasa. Kalau orang orang Barat itu mengatakan ada yang disebut dengan the magic words. Ya. Ada 3 kata yang menjadi magic, sangat menyihir. Apa? Maaf. Yang kedua, terima kasih. Yang ini, yang keempat adalah please. Ya. Jadi ketika kemudian, oh sorry. Ya. Itu orang kemudian yang tadinya mau marah jadi, ya. Kemudian terima kasih. Jadi hal-hal yang kecil, sepele, tapi begitu menyihir. Ya. Tapi kalau misalkan kita membimbing para ustadz dan ustazah yang lain yang mereka megang handphone, bisa kemudian malam-malam kita ingatkan, ya, akhi atau ukhti, qiyamul lail yuk malam ini. Coba kecil sentuhan-sentuhan itu. Ya. Atau misalkan ketika di pertemuan terakhir dia cerita ibunya kurang sehat. 2 hari kemudian kita kunjungi kamarnya. Ada Ananda Fulanah enggak? Oh ada Umi. Ada apa Umi ya? Enggak, 2 hari yang lalu kan kamu dalam pertemuan pembinaan karakter bilang katanya Umi kamu kurang sehat. Gimana sekarang? Enggak tahu Umi belum nelfon lagi. Seperti itu, subhanallah. Itu akan mengambil hati mereka. Ya. Nah, ada sebuah kaidah ustazah yang mengatakan kasbul qulub muqaddamun ala kasbil masalih. Ya. Bagaimana kita meraih hati, mengambil hati binaan-binaan kita lebih didahulukan daripada kita ingin merubah perilaku dia. Karena kenapa? Bagaimana mungkin kita bilang nanti kita qiyamul lail ya, ntar malam, tapi kita gesturnya nggak senyum, pribadinya nggak nyaman, nggak bisa begitu. Jadi kata kita. Yang kedua, kalau memang kita tulanan, tapi juga ada hal-hal yang lain yang kita lakukan untuk kemudian membina mereka. Yang kedua, selain tulus dan ikhlas, yang kedua adalah, mohon maaf, siapkan catatan ustazah. Siapkan catatan. Saya biasanya buku, saya masih produk zaman baheula, jarang yang nulis di iPad dan lain. Saya nulis di buku biasanya. Oh, kalau fulan kemarin itu cerita lagi begini, ya. Coba perkembangan mereka itu dipantau, ya. Kalau istilahnya adalah at-tarbiyah bil ahdaf. Bagaimana kita membina karakter dan ada tujuannya, ya, ada targetnya. Oh, targetnya begini, ya. Yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau mengisi ataupun hadir dalam majelis pembinaan karakter dan ustazah tadi dikatakan sebagai murabiyah, maka tolong disiapkan. Ya. Dulu saya diajarkan, kalau pertemuannya 2 jam, paling tidak menyiapkannya separuh, siapannya paling nggak sejam. Ngapain aja? Kita mempersiapkan apa ya yang mau saya sampaikan. Dari 10 misalkan para santri, apa yang ingin saya sampaikan? Oh, yang 3 ini sering terlambat. Berarti kalau kayak gitu, saya mau menyampaikan tentang disiplin waktu. Oh, kalau saya hadis Quran, akan terasa kayaknya marah-marah. Bagaimana kalau cerita? Bagaimana kalau hikmah? Coba persiapkan itu. Sama yang kedua, apa yang perlu disiapkan? Kita persiapkan apa yang perlu kita follow up. Kita buka catatan kita. Oh, pekan kemarin dia cerita bahwa dia mau ada ulangan bahasa Arab. Nanti saya mau tanya. Itu akan
Tiga hal itu dulu Ustazah yang bisa saya sampaikan ya, karena semestinya dia adalah tema tersendiri. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sangat luar biasa ya, sangat jelas ya, panjang dan luar biasa. Ada satu lagi Ustaz, Dokter yang ingin menanyakan. Ya mungkin ini penanya terakhir ya, sebelum kita akhiri. Silakan kepada Ustazah Ipah Fadilah untuk bisa meng-unmute ya. Dan silakan sebutkan nama, bagian, dan pertanyaannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa Ustaz, saya mau tanya terkait penyampaian tadi luar biasa sekali ya untuk diri saya pribadi, karena untuk Binkar ini kan pertama kali saya ikuti ketika saya masuk dan bergabung di Lembaga Al-Multazam ini. Nah, kemudian yang ingin saya pertanyakan adalah kita kan dalam hadis juga disebutkan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, di Binkar juga kita dituntut untuk mampu menyampaikan dan menyebarluaskan apa yang sudah kita terima. Cuman dalam diri pribadi itu selalu ada rasa takut atau tidak percaya diri untuk menyampaikan apa yang sudah kita serap, sehingga apa yang kita terima itu hanya bergulat di hati saja gitu, belum sampai tersampaikan baik kepada sahabat ataupun keluarga. Nah, bagaimana caranya supaya ilmu itu tuh terus berkembang gitu, dan kita juga percaya diri dengan apa yang kita terima itu untuk disebarluaskan kembali kepada orang-orang terdekat kita. Syukur Ustaz, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih ya Ustazah Ipah atas pertanyaan yang bagus sekali ya, yaitu tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah ya mohon maaf, masuk melalui bab at-tawadhu', masuk melalui pintu kesederhanaan, masuk melalui pintu tawadhu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ingin membina, kita ingin katakanlah mengajak orang dan kemudian merasa kita yang paling tahu, jangan ya. Kalau kayak gitu nanti ustazah akan merasa beban ya. Tapi masuk dengan semangat bahwa kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya pernah diamanahi megang satu kelompok pembinaan karakter yang waktu itu saya masih S1 dan mereka ini sudah mahasiswa pasca sarjana ya. Dan sudah lebih berumur dari saya ya. Tapi tadi saya katakan bahwa kita sama-sama belajar ya. Dan ketika saya tanya begini, mereka sudah banyak ngerti, alhamdulillah ya. Jadi ustazah tidak perlu untuk kemudian merasa minder, merasa khawatir, karena tadi semangat kita adalah menyampaikan dan sama-sama saling belajar ya. Sehingga pada saat kemudian di grup pembinaan karakter pun kalau ustazah kemudian dijadikan sebagai pembina atau pembimbing, kemudian nggak perlu kemudian merasa khawatir kalau ada ditanya ustazah atau misalkan teh kalau begini, kalau kita nggak tahu bilang saya kurang tahu ya, nanti saya tanya Ustadz Agus atau Ustadz yang lain, kan bisa ya. Jadi nggak jadi beban, ringan saja ya. Dan tidak usah merasa bahwa itu adalah hal yang memalukan, tidak perlu ya. Atau kalau kita lihat di antara anggota kelompok pembinaan kita ada yang cukup bagus ya, tidak masalah misalkan pekan depan silakan Ukhti Fulan ya yang menyampaikan, dia menyampaikan bagus, nanti tinggal ustazah yang mengikat. Tadi sudah disampaikan bagus sekali materinya tentang Qiyamul Lail. Nah, berarti setelah kita tahu, kita amalkan. Jadi ustazah tinggal ngiket-ngiket saja gitu. Jadi nggak merasa merasa gugup, nggak merasa beban ketika yang saya pegang hafal-hafal Quran. Alhamdulillah ya. Justru megang orang-orang baik itu lebih senang gitu ya. Jadi tidak menjadi beban. Misalkan maaf ya, misalnya mahasiswa STIQ misalkan ya. Suatu ayatnya di ayat, alhamdulillah, syukron, udah diingatkan gitu ya. Nah, setelah kita tahu ayatnya, apa yang kita lakukan?
kita amalkan. Jadi itunya ya. Yang perlu jadi seorang pembina, pembimbing itu adalah tadi saya katakan, dia bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi bagaimana mengkondisikan kelompok pembinaan karakter ini adalah sama-sama untuk merubah diri. Gitu. Jadi yang pertama Ustazah masuk melalui pintu tawadhu', yaitu kita merasa rendah hati tanpa kemudian saya harus enggak ya, tapi sama-sama belajar. Yang kedua Ustazah, ya tetap Ustazah harus banyak selain tadi ya bersahaja, tidak merasa beban. Yang kedua tetap harus banyak membaca, banyak belajar ya dan lain sebagainya sehingga maksud hadis tersebut sampaikan walaupun satu ayat itu yang disampaikan. Yang taunya sih 114 surat gitu ya. Tapi yang disampaikan satu ayat. Jadi artinya terus perlu dibekali dengan ilmu, terus dibekali dengan ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, coba kita baca lagi sehingga kemudian kita menjadi lebih berwawasan. Dan tadi intinya jangan merasa kecil hati, jangan merasa kemudian malu kalau kita ditanya dan kita tidak tahu. Jadikan PR, ditulis. Saya biasa banyak yang nanya dan kemudian saya catat ya. Kemarin ada yang nanya dari Nottingham, dari Inggris, pertanyaannya, Pak Ustadz, di luar angkasa ada kehidupan nggak sih? Katanya. Kayaknya sederhana, tapi saya nggak berani jawab. Karena saya tahu pertanyaan berikutnya adalah, kalau di luar angkasa ada kehidupan lain, nabinya sama nggak dengan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad? Nah itu kan saya nggak tahu, saya bilang saya jadiin PR ya, nanti saya cari referensi. Itu kan tanpa harus kemudian kita merasa malu atau kita menjawab dengan serampangan. Jadi bilang aja nggak tahu, nanti saya baca, nanti saya tanya lagi. Bahkan saya pernah Ustazah ya, saking semangatnya menjelaskan tentang bahasa Arab. Mohon maaf, mungkin di sini ada Ustadz guru bahasa Arab ya. Waktu itu saya mengatakan bahwa bahasa Arab bahasa Al-Quran, betul kan? Bahasa Arab adalah bahasanya ahli surga. Ya. Tahu nggak Ustazah? Waktu itu saya bicara di Australia, di Sydney, ya, ada seorang anggota itu yang memang bahasa Indonesia aja nggak begitu lancar. Terus apa dia bilang? Ustadznya masuk surga dong. Aduh, gimana ngejawabnya? Tadi padahal kita bilang bahasa Arab, bahasa ahli surga, makanya belajar bahasa Arab. Terus dia bilang saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak lancar. Nah, jadi itu kan pertanyaan yang berarti saya harus gimana ngejawabnya. Jadi kembali Ustazah, masuklah ya dengan pintu tawadhu, rendah hati, kita bilang kita sama-sama belajar ya, kita sampaikan kepada mereka untuk sama-sama belajar. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada kemudian bantahan, kalau kemudian ada masukan yang kita belum tahu, maka jangan malu, jangan merasa minder untuk kita mengatakan bahwa kita belum tahu dan kita akan belajar lagi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dokter. Ada satu pertanyaan lagi Dokter. Satu pertanyaan lagi. Baik, ini, baik. Ya, ini yang terakhir ya. Mangga. Siapa yang mau nanya tadi? Ya, Ustadz Yudi Abu Nabhan. Mangga sebutkan nama, bagian dan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair kepada Dr. Hidayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat dan amin. Langsung saja Ustaz. Tadi ada poin bersemangat untuk mengamalkan. Karena kita hidup di pesantren ya, ada banyak ilmu, hadis, ayat yang kita terima dan kadang-kadang kita merasa sulit untuk mengamalkan. Nah, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk mengamalkan agama ini? Mungkin kalau ketahuan ada faktor-faktornya, ada solusi seperti itu. Jadi intinya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan orang sulit untuk mengamalkan agama ini? Ya. Syukran, jazakallahu khair.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustadz Didi, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apa namanya, para ustadz, ustazah, kata begitu banyak hadis yang didapat, tapi kok sulit untuk mengamalkan ya. Dan Abu Nabhan dan para ustadz ustazah yang dimuliakan Allah, ada buku bagus karena seorang itu mengatakan begini, sebabnya diantaranya adalah kita belajar ataupun tahu Al-Quran dengan hadis itu diamalkan. Ya. Itulah karenanya nanti Ustadz Didi dan juga para ustadz yang lain baca bagaimana para sahabat berkata begini, ta'allamnal iman qoblal Quran. Kami belajar keimanan dulu sebelum belajar Al-Quran. Ini menarik ya. Ini nanti bisa jadi satu training bahkan ini. Ya. Apa maksudnya para sahabat mengatakan kami belajar keimanan sebelum belajar Al-Quran? Jadi para sahabat itu merasakan betul bahwa Al-Quran yang mereka baca, Al-Quran yang mereka dapat dari Nabi, itu firman Allah. Bukan quote-quote menarik kayak quote-nya Terelie, bukan quote-quote menarik kayak quote-nya siapa, bukan. Ini firman Allah yang dari bacanya, mohon maaf, itu yang nampaknya menjadi, mohon maaf sekali lagi, kekurangan kita dalam mengajarkan tahfiz kepada anak-anak santri. Sehingga anak santri itu ya hafalan Qurannya banyak, tapi ngedengerin K-pop-nya juga jalan juga. Ya, karena kadang bingung ya, sambil nunggu setoran nyanyi-nyanyi gitu ya, atau setelah nyetor nyanyi-nyanyi. Jadi what's wrong? Salahnya di mana? Ya, di antaranya adalah mungkin mereka tidak merasa bahwa apa yang sedang saya hafalkan, apa yang saya mau setorkan ini firman Allah. Gitu. Jadi yang pertama Ustadz ya, mungkin susah mengamalkan karena kita banyak dengar hadis, banyak dengar ayat, motivasinya bukan untuk diamalkan. Yang kedua, kata Dr. Said Muhammad Nuh, itu yang kadang jadi sebab sulit diamalkan itu nafsu. Ya. Nafsu. Ya. Tiap-tiap kita itu punya nafsu. Sehingga kemudian ayat Quran, hadis yang kita baca, yang kita dengar, itu dengan nafsu kita seolah-olah kayak disortir. Ayat ini ya ketika misalnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, langsung disortir tuh dalam hati. Ya itu kan kalau lagi nggak capek, tapi kalau banyak rapat mah nggak apa-apa, nggak sholat malam. Akhirnya disortir, akhirnya nggak ngamalkan gitu ya. Jadi yang kedua kata Dr. Said Muhammad Nuh tuh nafsu kita yang ayat dan hadis itu sering kemudian dipilah-pilah. Kayaknya ini berat nih. Ya. Bagaimana tentang infak gitu. Itu kayaknya buat yang mampu. Ini kita lagi pandemi, lagi ekonomi lagi terpuruk. Jadi disortir dengan diri sendiri. Nah itu yang sering menjadi masalah sehingga kemudian sulit diamalkan. Yang ketiga, Ustadz Didi dan para ustadz semuanya, yang menjadikan seseorang itu susah untuk mengamalkan itu adalah at-taswif, kata beliau. At-taswif ini artinya saufa, menunda-nunda. Ya, ntar deh, ntar baca Quran misalkan, ntar akhirnya kemudian nggak terbaca. Gus, baca Quran setengah juz. Kalau nggak bisa sehari ya 1 lembar. Kalau nggak bisa juga sehari 1 halaman. Kalau nggak bisa juga sehari 1 ayat. Kalau nggak bisa juga, kata beliau, ambil Al-Quran sambil kemudian lihat dan berdoa, ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sampai buat baca Quran nggak bisa. Jadi kembali bahwa taswif kadang suka menjadi sebab kita kemudian akhirnya tahu tapi nggak diamalkan. Ya. Saya kira itu di antara beberapa sebabnya, Ustadz. Dan ketika kita tahu sebabnya, ya tinggal kita cari solusinya bahwa ya kalau kita tahu jangan tunda-tunda. Ya. Kalau kemudian tadi masalah nafsu kita, ya berarti pada saat kita tahu jangan kemudian dipilih-pilih. Wah ini kayaknya yang berat nih, ntar dulu, jangan lakukan saja.
Ya, saya kira itu diantaranya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Dr. Agus ya sudah menjawab semua pertanyaan dari Ustadz Ustadzah ya. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Agus atas pemaparan materinya yang luar biasa ya, dan juga jawaban-jawaban ya dari pertanyaan Ustadzah. Semoga bisa menambah ya semangat kita, sekali lagi menambah semangat kita ya dalam menjalankan program Binkar ini. Ya, Dr. Agus, barangkali. Baik Ustadz, kalau gitu saya pamit Ustadz. Ya. Terima kasih Dr. Agus. Mungkin boleh menyapa. Syukran Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Ustazah semuanya. Saya mohon pamit. Teruskan. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu offline. Ya. Udah keluar ya Pak? Ya, baik. Baru saja kita dengarkan ya pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan tema yang luar biasa ya, tema terkait dengan urgensi bina karakter bagi seorang muslim ya. Tentu kita sebagai seorang muslim ya menjadi sensitif ya dengan tema ini. Kenapa ya? Ada apa dengan bina karakter? Ternyata tadi disebutkan ya ada 5 poin, setidaknya ada 5 alasan atau 5 urgensi kenapa ini menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Pertama, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, bahwa sangat efektif merubah diri itu adalah kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadikan pribadi yang mempesona ya, layaknya atau seperti kupu-kupu ya, yang dia tidak pandai berkata-kata namun mempesona yang melihatnya. Kemudian yang keempat yaitu bagian solusi dari permasalahan umat, dan yang terakhir bahwa hisab nanti ya di akhirat kelak kita akan menjalaninya sendiri-sendiri ya. Jadi itu mungkin kesimpulan ya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Agus ya Setiawan LCMA. Baik Ustadz Ustadzah, azakumullah, terima kasih banyak ya atas partisipasi ya Ustadzah sekalian ya. Dan tadi bagi penanya ya, 4 penanya insya Allah ada door prize ya. Door prize-nya ada nih buku ya. Buku apa ini? Teacher of Coach ya, panduan membimbing siswa dengan pendekatan coaching ya. Kemudian ada juga apa ini? Ya banyak ya, ini di HRD banyak banget. Ada gantungan kunci ya, pesan cintanya ya, punya PPA. Baik, Ustadz Ustadzah, agenda selanjutnya adalah taklimat ya atau pengumuman terkait dengan program Binkar kita ini. Langsung saja ya terkait dengan taklimat, insya Allah untuk agenda Binkar ya YPI Al-Multazam Husnul Khotimah akan kita mulai di pekan berikutnya ya. Dan untuk jadwalnya masih sama dengan tahun sebelumnya ya. Untuk Al-Multazam 1 ya itu di hari Sabtu ya. Untuk Al-Multazam 2 itu di hari Jumat ya. Betul ya Pak De? Pak De-nya mana? Hari Jumat. Ya, nanti bisa di ini lagi ya, di cross check lagi. Ala kulli hal untuk waktu tidak berubah. Kemudian untuk pelaksanaannya, teknis pelaksanaan Binkar ini, karena kita sudah hadir di pondok, di lembaga, maka pelaksanaan Binkar bisa dilakukan secara offline. Ya, artinya bertatap muka langsung, dengan catatan ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, pencegahan COVID-19. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, terkait dengan Binkar juga, bahwa dalam Binkar ini kan kita ingin ya, bahwa setiap atau kalau kita ngikutin Binkar berarti harus ada perubahan dalam diri kita. Setidaknya amalan yaumiyah kita itu selalu meningkat dan selalu lebih baik lagi. Maka insya Allah kita akan meluncurkan mutabaah dalam bentuk Google Form ya.
Dan mutabaah ini diisi setiap hari ya, seperti mutabaah ketika Ramadan kemarin. Dan ternyata banyak ya masukan-masukan dari ustadz-ustadzah terkait mutabaah katanya. Waktu Ramadan kok sangat semangat gitu ya, melakukan amal yaumiyah, tapi ketika Ramadan berakhir ya kurang katanya. Ya ini mungkin salah satu ya usaha ya ikhtiar kita dari Bina Karakter, kita memberikan mutabaah yaumiyah ya. Dan ya tadi ya sudah dijelaskan oleh dokter ya bahwa intinya mah kita bukan ingin pamer dengan amal kita, tidak, tapi kita ingin menjaga semangat kita dalam beramal ya. Apalagi kita berjamaah tentu ya itu akan lebih mudah ya. Dan udah jelas tadi ya bahwa amalan kita itu dihisapnya ya oleh kita masing-masing, bukan oleh orang lain. Tapi kemudian informasi yang lain ya, insya Allah ya di akhir bulan ini ya kita akan mengadakan coffee morning ya. Coffee morning berarti setelah Idul Adha ya kalau nggak salah itu. Kita akan melaksanakan coffee morning, dan sebelum Idul Adha insya Allah kita juga akan melaksanakan taskif ya terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Muharram. Baik, mungkin itu ya taklimat yang bisa disampaikan. Selanjutnya ya adalah doa ya atau penutup ya. Untuk ya baik, Ustadz Ustadzah yang Allah muliakan ya, alhamdulillah ya, rangkaian acara ya dari awal pembukaan sampai dengan taklimat barusan ya sudah kita ikuti bersama ya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang telah mengikuti dengan ya semangat ya, dengan sabar ya. Tidak terasa sudah ya 2 jam kurang lebih kita melaksanakan agenda di pagi hari itu, yaitu agenda launching Bingkar SDM. Harapannya mudah-mudahan dari sekarang ya, dari detik ini kita kembali ya memperbaharui niat kita ya dalam menjalankan program-program yang digulirkan oleh HRD ya, terutama terkait dengan Bina Karakter. Ya insya Allah niat yang baik akan membuahkan ya sesuatu yang baik pula. Ya, dan sebaliknya kalau kita niatnya kurang baik, maka pun yang kita rasakan ya mungkin berat, malas dan lain sebagainya. Itu mungkin ya. Sekali lagi terima kasih, dan bagi tadi penanya ya silakan nanti ke kantor HRD ya untuk bisa mengambil door prize-nya. Jadi door prize-nya itu khusus untuk yang menanya, dan nanti ada ini ya tadi kita share untuk absensinya. Kita share di chat, ada absensi kehadiran hari ini, silakan diisi. Di situ ada rangkuman materi juga serta harapan dan komitmen Bapak Ibu Ustadz Ustadzah mengikuti Bintang itu apa. Ya, silakan diisi, nanti yang terbaik akan kita berikan door prize juga. Dan yang gabung pertama kali juga nanti kita cek ya, juga akan mendapatkan door prize. Berarti ada 6 orang yang mendapatkan, penanya 4 orang, dan 1 rangkuman terbaik, dan 1 lagi orang yang bergabung pertama kali ya. Baik, mungkin itu saja ya Ustadz Ustadzah. Demikian ya rangkaian acara yang bisa kita laksanakan di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya. Saya selaku MC apabila terdapat kata-kata yang salah dan sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Kita tutup dengan sama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Silakan boleh di on-kan ya videonya, dan silakan saling menyapa ya. Boleh di ini semua seperti ya. Yang nobar sudah mau ini belum? Sudah kirim fotonya ya. Bagi yang nobar mohon dikirim ya admin HRD ya. Yang nobar atau yang sedang ya di mana? Nobar saja. Ya, dan terima kasih ya acara kita pagi hari ini ya, support dari Ampon ya, Ampon Learning Center yang Masya Allah semangat. Senjatanya dari Ampon ya, Zoom meetingnya dari Ampon, luar biasa. Terima kasih.
Ya, mungkin dari bagian-bagian ada yang menyampaikan apa namanya taklimat juga silahkan monggo. Dari otonom atau koperasi mungkin ada taklimat lain terkait koperasi. Ini biasanya banyak yang Bos koperasi. yang lain. Pak Arif. Ya. Pak Patah, senyum dong. Senyum, Patah. Coba mana yang lebar, lihat yang lebar. Kamarnya bersih, oke. Ketahuan kamarnya. Boleh di-unmute gitu. Yang mau komen boleh di-unmute masing-masing, enggak bisa di-mute sama kita ya? Bisa. Bos kamu baru masuk. Aku udah. Kok nggak bisa? Di-mute all? Ustaz, Di-mute all nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Mangga dari otonom kayaknya. Ada yang mau disampaikan, tafadhol. Ya, agenda kita udah selesai ya, udah ditutup. Jadi silakan yang akan bertanya ke yang ada di sini silakan, tafadhol. Background paling keren, Masya Allah, Pak Udin. Pak Udin Solehudin, backgroundnya keren sekali. Oh, makasih. Ya. Ana ya paling keren ya. Pak Udin Solehudin. Ini muncul lagi nih, siapa nih? Aduh, bos. On. Lambaikan tangannya ke On. Kamera ada sama antum nih. Lambaikan tangan, gak kuat. Set, ada. Tadi mati, Set. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jazakumullah khair. Ustaz. Ya, barakallahu fikum, Ustazah. Jazakumullah khair. Om Munawar? Memang. Om Munawar, urusan sekarang. Wah, ini yang nobar ya? Ini di mana ini, Pak? Oh, kantor bersama M2, Masya Allah, sudah jadi kantor bersama ini. Tadi ya boleh iklan enggak? Tapi kalau tidak ada yang ingin ditanya-tanya ya atau saling bertanya, mungkin dicukupkan Ustadz Ustadzah. Sekali lagi Ustadz Udin ya, bagian Ampo ya, Divisi Otonom, terima kasih atas supportnya ya dengan Zoom ini. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.